Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah asanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita, pelajaran kita Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu nama asli dari Imam Bukhari. Siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi kalau nanti antum menjumpai Rawahul Bukhari, antum udah tahu nama aslinya. Muhammad bin Ismail. Muhammad itu nama aslinya, Ismail itu nama bapaknya. Baik. Kita masuk ke bab ke-20. Dan bab 20 ini kalau di kitab saya kita sudah hampir melampaui separuh kitab. Ya. Ini juga Syarah Adabul Mufrad tapi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Said Ruslan sesuai dengan gambar yang ada di poster. Ya, ini kitabnya. Kalau jenengan lihat poster kajian ada gambar kitabnya, ya ini kitabnya yang saya pakai. Ini sudah halaman 200. Sudah halaman 200. Adapun yang di sini masih halaman 39. Baik. Ini bab baru tentang silaturahim, ya, tentang silaturahim. Nah, fadl. Nama kok sahih kalimat hadis. Hah? Nama kok sahih kalimat hadis. Iqra al-hadis faqat. Iqra al-hadis faqat. Al-hadis al-arba'un. Bab biru man kana yasilu abahu abawahu arba'un. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsana Al-Laits an Khalid bin Yazid an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar mara Arabiyyun fi safarin fakana Abul Arabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu faqala lil a'rabi alasta ibna fulan alasta ibna fulan qala bala fa'amara lahu ibnu Umar bihimari kana yastaqimu wa naza'a imamatuhu an ra'sihi fa'aqtahu faqala ba'du man ma'ahu amma yakfihi dirhaman faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfaz wadda baika ihfaz wadda bika la taqta'u fayut fa'ullahu nuraka. Nah, barakallahu fik. Babu birri man kana yasiluhu abuhu. Boleh dibaca birri
Kalau mau idhofah dengan bab dibaca birri. Kalau dijadikan sebagai mubtada maka dibaca birru. Dua-duanya boleh. Babu birru boleh atau babu birri boleh. Babu birri man kana yasiluhu abuhu. Bab berbuat baik kepada orang yang semasa hidupnya yasiluhu abuhu, yang bapaknya menjalin hubungan dengannya. Berbuat baik kepada orang yang bapaknya dahulu sewaktu masih hidup menjalin hubungan dengannya. Siapa orang ini? Tentu teman-temannya atau kerabat-kerabatnya. Yang jelas berbuat baik kepada orang yang dahulu bapaknya sewaktu masih hidup atau ibunya sewaktu masih hidup dia menjalin hubungan terhadapnya. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan sebuah kisah, dan kisah ini dhaif. Kisah ini dhaif dari sanad ini. Tapi ada kisah yang semisal sama persis cuman lafadznya beda. Dan itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sama persis. Kita baca dulu kisahnya. Haddatsana Abdullah bin Shalih qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih. Dia berkata, haddatsani Al-Laitsi, telah menceritakan kepadaku Al-Laitsi, an Khalid bin Yazid, dari Khalid ibn Yazid, an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Marra a'rabiyun fi safarin. Suatu ketika Ibnu Umar melewati A'rabi dalam suatu safar. A'rabi ini orang Arab Badui atau orang Arab pedalaman. Jadi ada dua bahasa. Yang pertama ada Arab, yang kedua adalah A'rab. Saya ulangi ya, ada dua istilah. Yang pertama Arab, yang kedua ada A'rab. Kalau Arab itu adalah orang Arab. Tapi kalau A'rab itu orang Arab tapi yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di sebuah pegunungan atau lembah-lembah begitu. Istilah kita orang Arab Badui, dan mereka terkenal IQ-nya di bawah. Dan mereka terkenal tidak sopan kepada Rasul, tapi mereka Islam. Ya memang karena terkenal seperti itu karena sebab lingkungan mereka seperti itu. Mereka tidak terdidik dengan baik. Nah, suatu ketika Ibnu Umar melewati A'rab ini, orang Arab Badui dalam safarnya. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Dan bapaknya orang Arab Badui ini dahulu adalah teman baiknya Umar radhiyallahu anhu. Bapaknya orang Arab ini yang Badui ini dahulu adalah teman baiknya Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika Al-Arab ini bertemu dengan Ibnu Umar, dia tanya kepada Ibnu Umar, faqala lil A'rab. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada orang Arab Badui ini, alasta ibna fulan, bukankah engkau anaknya si fulan? Maksudnya anaknya bapaknya yang sudah meninggal tersebut. Dia tanya kepada Arab. Maka Arab ini mengatakan, qala bala, iya betul, aku anaknya bapak fulan. Begitu. Ketika Ibnu Umar mengetahui bahwa dia anaknya bapak fulan, yang mana bapaknya ini berteman dengan bapaknya Ibnu Umar, yaitu Umar. Karena Ibnu Umar ini anaknya Umar, nama aslinya adalah Abdullah. Tapi kebanyakan orang Arab itu memanggil anak itu bukan dengan nama aslinya, tapi kebanyakan orang Arab memanggil anak itu dengan nama bapaknya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan seterusnya. Maka mengetahui hal itu, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar melakukan ini. Coba antum lihat, fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu. Maka Ibnu Umar memerintahkan seseorang untuk memberikan keledainya kepada Arab tersebut. Kana yastaqibu, yang mana keledainya ini biasa dipakai
apa? Tunggangan. Biasa dipakai tunggangan ketika safar oleh Ibnu Umar. Enggak cuma keledai. Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Dan Ibnu Umar pun melepas imamahnya, kemudian melepas imamahnya dari kepalanya, fa'atahu, kemudian memberikannya kepada si A'rab ini. Faqala ba'du man ma'ahu. Lantas sebagian orang yang bersama Ibnu Umar bertanya, heran. Bayangin, keledai itu harganya berapa coba? Itu dikasihkan kepada A'rab plus imamahnya, maka heran. Lantas sebagian orang itu mengatakan, ama yakfihi dirhamani. Apa enggak cukup kamu ngasih 2 dirham ke orang itu? Kan meskipun dia teman bapakmu, 2 dirham kan cukup, enggak harus keledai, enggak harus imamah, begitu kan? Jadi Ibnu Umar ini dia kalau safar itu dia membawa 2 kendaraan, unta sama keledai. Keledai ini yastaqib, di belakangnya unta. Jadi kalau dia naik unta, kemudian dia capek istirahat, dia pindah naik keledai. Nanti kalau sudah naik keledai, dia capek, dia pindah naik unta. Jadi keledainya ini dikasihkan kepada A'rab oleh Ibnu Umar. Dan itu membuat heran sebagian orang yang bersamanya. Lantas Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Umar ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Umar menghafal. Ibnu Umar belajar. Apa kata Ibnu Umar tentang sabda Nabi? Ihfad budda abika la taqtahu. Jagalah sahabat bapakmu. Jagalah orang-orang yang dahulu punya hubungan baik dengan bapakmu. La taqtahu. Jangan engkau putuskan hubungan tersebut. Meskipun bapakmu sudah meninggal, tetaplah jalin hubungan tersebut. Kenapa? Fayudfi Allahu nuraka. Kalau engkau putuskan hubungan tersebut dengan teman bapakmu atau dengan orang-orang yang bapakmu menjalin hubungan baik tersebut, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Maka Allah akan mematikan cahayamu. Wallahu a'lam, cahaya yang dimaksud ini cahaya apa? Kalau misalkan yang dimaksud cahaya di akhirat, bisa. Karena seseorang itu nanti di akhirat akan diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla biqadri amalih, sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Karena di akhirat itu gelap. Di akhirat itu gelap sehingga orang itu butuh cahaya. Dan Allah akan beri cahaya itu sesuai dengan kadar amal masing-masing. Makanya orang-orang yang banyak berbuat dosa itu akan mengalami kegelapan di akhirat. Dosa itu merupakan kedoliman. Apa kata Rasul alaihissalam? Rasul mengatakan, ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ad-dulmu kedoliman. Kedoliman bahasa Arabnya ad-dulmu. Ad-dulmu artinya gelap. Jadi orang yang berbuat dolim, yang berbuat dosa, itu dia akan gelap. Karena dia bagian dari kegelapan di hari kiamat. Nah, orang-orang ini akan diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkat amalnya masing-masing. Semakin banyak kedoliman yang dia perbuat, otomatis cahayanya semakin apa? Sedikit. Karena semakin banyak gelapnya. Semakin sedikit kedoliman yang dia lakukan, maka cahayanya akan semakin banyak. Seperti itu. Dan sampai kata Rasul alaihissalam, sampai ada orang itu yang Allah hanya beri cahaya di ujung kakinya, yang terkadang mati, terkadang nyala, redup. Itu diceritakan dalam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat dalam surah Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari di mana orang-orang beriman
laki-laki dan perempuan melihat cahaya mengelilingi mereka, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di samping kiri mereka. Jadi ada cahaya waktu itu. Dan orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia tidak mendapatkan cahaya ini di hari kiamat. Makanya mereka mengatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Ketika melihat cahaya tersebut, maka orang-orang munafik mengatakan kepada orang beriman, iqtabis min nurikum, berikan kami cahaya kalian. Apa kata orang beriman? Orang beriman mengatakan, Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Tidak, kamu kembali saja ke belakang, carilah cahayamu sendiri. Tapi ingat, cahaya ini masing-masing orang berbeda. Sebagaimana nanti di mahsyar, ketika matahari didekatkan 1 mil, setiap orang mengeluarkan keringat, maka keringat yang keluar ini juga berbeda masing-masing orang. Kata Rasul SAW, ada yang keringatnya mencapai mata kakinya, ada yang keringatnya mencapai kedua bahunya, ada orang yang keringatnya mencapai hidungnya, tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Dan itu sesuai dengan kadar amal masing-masing. Dan ada orang yang tidak berkeringat. Siapa itu? Yaitu 7 orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma la dilla illa dillu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Hanya 7 orang saja. Bukan 7 orang, 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah. Ini yang enggak berkeringat, ini yang tidak kepanasan. Di antara orang-orang tersebut, di antaranya 4 golongan ini berkaitan dengan para pemuda semua. Yang pertama adalah seorang anak. Di antaranya ya, seorang anak yang hatinya tumbuh sampai dewasa di dalam masjid. Anak. Yang kedua, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, seorang pemuda yang saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Itu diantaranya terkait dengan pemuda. Ada juga al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil, itu mendapatkan naungan. Ada juga seorang pemuda yang didatangi oleh wanita pezina, diajak untuk berzina, kemudian dia lari dengan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini yang dinaungi di hari kiamat. 4 golongan berkaitan dengan pemuda. Jadi untuk bisa mendapatkan golongan ini, masuk ke dalam golongan ini, maka anak ini harus tumbuh di dalam masjid. Anak ini hatinya harus terpaut dengan masjid. Dia tidak tenang kalau tidak pergi ke masjid. Dia merasa tidak nyaman kalau tidak pergi ke masjid. Dia merasa ada yang kurang dalam dirinya kalau dia tidak pergi ke masjid. Seperti itu. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan bahwa pemuda ini seakan-akan hatinya telah menjadi lentera dari lentera-lentera masjid, sehingga dia keluar dari masjid itu seakan-akan tidak punya hati, kosong dirinya dari hati. Maka ketika dia dengar adzan, kemudian dia kembali ke masjid, maka dia mengambil lagi hatinya, dan dia kembali memiliki hati, dan dia kembali hidup. Seakan-akan seperti itu. Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi terpaut, kepingin ke masjid terus. Maka ini ciri-ciri anak yang akan mendapatkan, termasuk ke dalam golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali lagi ke topik, saya pribadi nggak tahu ini cahaya apa yang dimaksud. Tapi di syarahnya di sini yang dimaksud adalah cahaya iman. Ada 2 faedah terkait hal ini ya. Tapi nanti saya tambahin 1 faedah lagi. Bismillah.
Antum mau baca fikihnya atau enggak? Kasih Arab nanti kalau salah ya. Nomor 1 dulu. Fiqhul hadis. Awalan al-hasu ala silatul asdiqa'il ab wal ihsan ilaihim wa ikramihim wa huwa mutasamman libiril ab wa ikramihi min qawmihi bisababihi. Baik. Faedah yang pertama, ma yukhadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah al-hathu ala silati asdiqail abi wal ihsani ilaihim. Al-hathu anjuran keras, semangat ala silati asdiqail abi, atas menyambung hubungan teman-teman bapak, wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, wa ikramihim, dan memuliakan mereka, wa huwa mutadammanun libiril abi, di mana berbuat baik kepada teman-teman bapak ini terkandung di dalamnya berbuat baik kepada bapak. Paham ya maksudnya? Jadi di antara cara berbuat baik kepada orang tua itu dengan cara berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Di antara berbuat baik kepada bapak atau ibu itu dengan cara berbuat baik kepada teman-teman ibu atau kerabat-kerabat orang tua. Jadi termasuk wa ikramihi, dan termasuk juga memuliakan kedua orang tua. Jadi siapa yang memuliakan teman-teman orang tua, maka dia termasuk atau sama saja atau dianggap seperti memuliakan orang tuanya. Likaunihi bisababihi, disebabkan karena adanya sebab keberadaan orang tuanya. Baik. Kemudian yang kedua, Sanya al-walidu ala hajri asdiqa'il nabi bi anna dzalika yudfi'u nurul iman. yang kedua al-wa'id, ancaman ala hajri asdiqail abi, atas memutuskan hubungan teman-teman bapak atau orang tua atau ibu sama. Meskipun lafadznya abi yang artinya bapak, tapi kalau sudah dikasih lafadz bapak itu bisa mencakup juga ibu. Maka artinya adalah ancaman atas hajar, boikot, memutuskan hubungan, tidak menyapa, tidak menziarahi lagi teman-teman bapak. Apa ancamannya menurut hadis ini? Bi anna dalika yudfi'u nurul iman. Bi anna dalika yudfi'u nurul iman. Bahwasanya hal itu yudfi'u, bisa mematikan nurul iman, cahaya iman. Kemudian ada faedah berikutnya para jamaah tentang hadis ini yang sangat penting, yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita atau membuktikan kepada kita bahwa para sahabat itu adalah orang yang sangat dermawan. Bahwa para sahabat itu kalau ngasih orang nggak pernah hitung-hitungan. Bahwa para sahabat itu kalau ngasih orang nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah mikir. Maka mereka termasuk orang yang paling dermawan, dan ini sesuai dengan gurunya yaitu Rasul alaihissalatu wassalam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga termasuk orang yang paling dermawan. Dan ketika masuk Ramadan, maka dermawan beliau lebih dermawan lagi. Sampai dikatakan dalam hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan karihil mursalah, dan dermawannya beliau ini lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan dermawannya itu seperti angin yang bertiup kencang, langsung kasih. Padahal antum tahu jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang kelaparan, kadang beliau tidak menjumpai dalam rumahnya makanan. Pernah beliau
tidak makan beberapa hari. Dikatakan Anas bin Malik, aku tidak menjumpai makanan di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sayur-sayuran yang sudah basi. Itu yang beliau makan. Tapi meski demikian, beliau tetap dermawan. Bayangin, dengan keadaan seperti itu beliau tetap dermawan, dan itu ditiru oleh para sahabat. Nah, sikap seperti ini dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat itu lebih mementingkan urusan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Walau kana khasasah, padahal mereka itu butuh. Tapi prinsip mereka yang penting orang lain duluan. Coba saya akan berikan contoh ke panjenengan semua tentang bagaimana dermawannya para sahabat. Kita bisa lihat tafsirnya ya. Tafsir ayat tersebut. Al-Hasyr ayat 8, tafsir Ibnu Katsir. Walau kana bihim khasasah. Watta sadidul iqab. Mana fihi hajatan mimma utu wa yu'thirun. Tuh. Ini lihat kata Ibnu Katsir, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifatnya orang-orang Ansor waktu itu ketika mereka menolong Muhajirin. Kata Allah, mereka orang-orang Ansor itu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengesampingkan urusan mereka, mengesampingkan kebutuhan mereka. Mereka mendahulukan orang lain, mendahulukan Muhajirin, lebih mementingkan Muhajirin. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga kekurangan, padahal mereka juga butuh, tapi mereka lebih suka yang penting orang lain dulu. Apa kata Ibnu Katsir? Yuqaddimunal mahawija ala hajati anfusihim, yakni mereka mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan mereka sendiri. Wa yabda'una bin nasi qablahum fi hali ikhtiyajihim ila dalik, dan mereka memulai dengan urusan orang lain sebelum urusan mereka. Orang lain dulu, mereka lebih mementingkan orang lain. Ini namanya sikap ithar. Dalam Islam ini namanya sifat ithar. Ithar itu mementingkan urusan orang lain dibanding urusan diri sendiri, meskipun mereka butuh, meskipun mereka susah. Ini imannya sahabat, dan kita nggak bisa seperti ini jamaah, sulit seperti ini. Waqad thabata fi shahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, afdalus shadaqah jahdul muqil. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekahnya orang yang kesusahan. Orang susah, keluarganya susah, ada orang butuh, dia sedekahkan hartanya ke orang tersebut. Padahal keluarganya butuh. Paham ya? Keluarganya butuh, tapi dia lebih memilih mensedekahkan ke orang lain. Sama persis yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar butuh keledai tidak? Butuh keledai tidak? Butuh, tapi dia kasihkan ke Arab itu, ke orang Badui tersebut, hanya karena Umar adalah teman bapaknya. Dan Rasul mengatakan, ini pujian bagi sahabat, afdalus shadaqah jahdul muqil.
Sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang yang membutuhkan. Sedekahnya orang yang susah. Ini yang paling utama. Sudah susah, dia nggak mikir keluargaku apa ya, anak-anakku nanti makan apa. Dia nggak mikir itu. Yang penting orang lain dulu. Ini puncak keimanan jamaah. Dan kata Ibnu Katsir, wahadal makom, dan kedudukan ini, kata Ibnu Katsir, a'la min halil ladzi wasafahu Allah biqauli wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Dan kedudukan sedekah yang seperti tadi itu adalah kedudukan yang lebih tinggi dibanding keadaan orang-orang yang Allah sifatkan dengan firman-Nya, dan mereka memberikan makanan kepada orang-orang miskin, makanan yang mereka sukain. Wa qauluhu ta'ala wa atal mala ala hubbihi, dan mereka memberikan harta kepada orang lain, harta yang mereka sukain. Ada orang yang sedekah yang paling utama, di antara sedekah yang paling utama yaitu bersedekah dengan sesuatu yang kita cintain. Itu sedekah yang paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari keadaan itu. Di sini Allah memberi contoh, ada orang-orang yang memberikan makanan yang dia sukain, dikasihkan. Ada orang-orang yang memberikan harta, wa atal mal ala hubbi, kata Allah. Ada orang yang memberikan harta yang dia sukain. Dan ini tanda kesempurnaan iman jamaah. Karena Rasul mengatakan la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi dia memberikan barang, memberikan bantuan, ini bantuan yang dia cintai. Kadang kita nggak suka sama barang dikasihkan orang lain. Tapi sedekah yang afdol itu memberikan sesuatu yang kita sukain kepada orang lain. Dan ini adalah kesempurnaan iman, sedekah yang paling tinggi. Tapi ada sedekah yang paling tinggi lagi ternyata, yaitu sedekahnya orang yang membutuhkan. Kata Ibnu Katsir, keadaan itu lebih tinggi dibanding keadaan yang tadi itu. Kenapa demikian? Fa inna haula'i yatasaddaquna wa hum yuhibbuna ma tasaddaqun. Mereka bersedekah dengan sesuatu yang mereka suka dengan hal itu, yang mereka cinta dengan sesuatu itu. Tapi waqad la yakunu lahum hajatan ilaihi wala daruratan bihi. Tapi kadang sesuatu yang dicintai, yang disedekahkan itu kadang adalah sesuatu yang dia tidak butuh. Dia suka sama baju ini, tapi dia nggak butuh baju ini, maka dia sedekahkan. Kadang seperti itu. Tapi kalau orang yang sedekah karena dia mengalami kesempitan, maka apa yang dia sedekahkan ini dia apa? Dia butuh sama barang ini. Paham gitu? Orang yang mensedekahkan barang yang dia cintain, ada kalanya dia nggak butuh sama barang ini. Dia masih punya barang yang lain yang dia sukain, maka dia kasih, ini buat antum lah. Tapi orang yang bersedekah karena kekurangan, itu dia sama barang ini apa? Butuh. Ini yang membuat dia lebih tinggi derajatnya. Wa haula'i, maka orang yang sedekah tadi itu atharu ala anfusihim ma'a khasasatihim wa hajatihim ila ma anfaqu. Maka orang yang sedekah tadi itu mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka, sedangkan mereka butuh terhadap apa yang mereka sedekahkan. Misal antum hanya punya uang 100.000 saja, antum butuh uang 100.000, datang orang pinjem, imannya sahabat, ini uang 100 diapain? Dikatakan afwan, nggak punya uang, atau dikasihkan. Kalau imannya sahabat dikasihkan. Tapi kalau imannya kita afwan, nggak punya uang. Imannya kita afwan, nggak punya uang. Tapi imannya sahabat ini. Padahal dia butuh sama uang tersebut. Masya Allah, kita nggak ada apa-apanya sama sahabat. Ini antum biar melek ini, kita biar melek ini. Bagaimana para sahabat agungnya mereka seperti itu. Ya.
Kemudian Ibnu Katsir memberikan contoh. Wa man hadal maqam tasaddaqa siddiq. Dan orang yang berada di kedudukan ini, yaitu ketika As-Siddiq bersedekah. Siapa As-Siddiq? Abu Bakar. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Abi Quhafa. Julukannya Atik. Orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar ketika sedekah? Radhiyallahu anhu. Bi jami'i malihi, kata Ibnu Katsir. Abu Bakar kalau sedekah itu dia mensedekahkan semua hartanya tanpa tersisa. Faqala lahu Rasulullah SAW, sampai Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Hei Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kalau engkau sedekahkan semua hartamu, keluargamu makan apa? Itu kan? Apa kata Abu Bakar? Abqaitu lahum Allahu wa rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluargaku jaminan Allah dan Rasulnya. Iman apa ini? Iman model apa ini? Dia sedekahkan semua hartanya. Umar itu hanya separuh harta sedekahkan Umar. Datang Abu Bakar membawa semua hartanya. Nabi tanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasuluh. Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ini iman model apa coba? Tapi para jamaah, di sisi lain ada keadaan di mana orang sedekah kepada Rasul sama Nabi nggak boleh sedekahkan semuanya. Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Separuhnya ya Rasulullah. Jangan, itu masih terlalu sedikit. Sampai akhirnya dia mensisakan 1/4 hartanya untuk keluarganya. Jadi Nabi mengizinkan Abu Bakar membolehkan sedekah semua hartanya karena Nabi melihat imannya Abu Bakar. Ini contoh. Keluarganya butuh enggak? Butuh. Tapi dia keluarkan semua hartanya untuk kaum muslimin. Contoh kedua. Wa hadal ma'u alladhi uridu ala Ikrimah wa ashabihi yaumal Yarmuk. Dan inilah air yang pada saat peperangan Yarmuk Ikrimah bin Abi Jahal menolaknya. Jadi ada kisah ini. Fakullu minhum ya'muru bidaf'ihi ila sahibihi. Setiap orang yang dikasih air dia tolak, kasihkan ke sebelahnya. Ini ada kisah di perang Yarmuk saat 3 orang sahabat Rasul sekarat. Yang pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua Ayyas bin Hisham, yang ketiga Al-Harits bin Abi Utbah. 3 orang sekarat mau meninggal. Ketika salah seorang sahabat melihat 3 orang sekarat ini, dibawakanlah air, diberikanlah air itu kepada Hisham. Ketika Hisham mau minum, dia melihat Ikrimah kehausan. Kata Hisham, Ikrimah, kasih Ikrimah air. Dikasihlah air itu ke Ikrimah. Ketika Ikrimah bin Abi Jahal dikasih air, dia lihat sampingnya Ayyas kehausan. Maka Ikrimah bilang, kasih Ayyas air. Yang pertama tidak minum, Ikrimah tidak minum. Ketika mau ngasih ke Ayyas juga nggak mau minum. Akhirnya ketika orang ini kembali ke yang pertama, ke Hisham, sudah meninggal, Ikrimah sudah meninggal, Ayyas pun sudah meninggal. Jadi 3 orang ini meninggal tanpa minum air. Dia butuh air tidak? Butuh. Tapi ketika dia melihat temannya juga butuh air, dia dulu kasih dia air. Ini udah sekarat. 3 orang itu sudah sekarat dalam perang Yarmuk, perang melawan Romawi yang dipimpin oleh Khalid. Sudah sekarat, haus, masing-masing haus. Tapi mereka lebih mengutamakan temannya. Walaupun Nabi mukhososo, padahal dia juga butuh. Dia butuh air, tapi dia mengutamakan ini fulan dulu kasih. Akhirnya 3-tiganya meninggal tanpa minum air. Iman seperti apa yang seperti ini para jamaah? Kemudian antum lihat yang terakhir, contoh yang terakhir dalam sebuah hadis. Ini hadis yang terakhir ya. Tadi syarahnya cuma sedikit, cuman saya ingin ambil faedah dari sini karena ada hubungannya dengan perbuatan Ibnu Umar tadi. Ini hadis yang terakhir. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, asabanil juhdu." Wahai Rasulullah, aku kelaparan. Aku kelaparan.
Kemudian fa arsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'an. Lantas Nabi menanyakan kepada para istrinya, di rumah ada makanan tidak? Ternyata falam yajid indahunna syai'an. Ternyata Nabi tidak punya makanan yang bisa menjamu orang ini. Tidak punya makanan sama sekali Nabi SAW. Seadanya punya, Nabi akan kasih. Nabi tidak punya ternyata. Nabi tidak punya makanan, bayangin. Jadi kok di rumah kita masih ada tempe, alhamdulillah. Masih ada air, alhamdulillah. Masih ada nasi, alhamdulillah. Nabi falam yajid syai'an tuh dalam hadis. Tidak dijumpai satupun makanan. Bayangin. Makanya antum pernah lihat kisah Nabi SAW mengganjil perutnya dengan batu. Itu ada kisahnya. Umar keluar dari rumah kelaparan, mengganjil perutnya dengan batu. Dia mengira dengan keluar rumah bisa dapat makanan. Dia mengira aku adalah orang yang paling lapar di Madinah, Umar. Kemudian dia ketemu Rasul, ternyata batunya Rasul lebih gede daripada batunya Umar. Paham maksudnya? Umar keluar rumah, dia ganjil perutnya dengan batu. Kemudian dia ketemu sama Rasul, ternyata batunya Rasul lebih besar dibanding batunya Umar. Maksudnya apa? Nabi lebih lapar dibanding Umar. Seperti itu Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabatnya, ala rajulun yudayyifu hadal laila. Siapakah di antara kalian yang bisa menjamu orang ini semalam saja? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Faqama rajulun minal ansor. Seorang dari Ansor, sahabat Ansor berdiri. Dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Fadhahaba ila ahli faqala limraati. Antum lihat orang yang berdiri yang menawarkan dirinya ini bukan orang kaya. Antum lihat hadisnya. Ya, dia mengatakan, kemudian dia pergi ke keluarganya, dia mengatakan pada istrinya, "Dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tudakhirihi syai'an. Jangan engkau tinggalkan makanan satupun di rumah. Maksudnya keluarkan semua makanan yang ada di rumah untuk tamu ini. Kata orang ini kepada istrinya. Apa kata istrinya? Faqalat, istrinya mengatakan, wallahi ma indi illa qutus sabi. Demi Allah, tidak ada makanan kecuali makanan untuk anak-anak. Ini makanan untuk siapa? Anak-anaknya. Enggak ada lagi. Apa kata orang Ansor ini? Orang Ansor ini mengatakan, faida aradas sabiya al-asya'a. Nanti kalau anak-anak kepingin makan malam, fanawwamihim, tidurkan mereka. Nanti kalau mereka kepingin makan malam, tidurkan mereka. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi makanan. Wa ta'ala fa'atfi'i as-sirat, kemudian matikan lampunya. Wa natwi butunana laila, dan kita akan tahan lapar malam ini. Jadi makanan yang tersisa untuk anak-anak tadi itu bakal dikasihkan ke siapa? Tamunya Rasul SAW. Anaknya kelaparan. Nanti kalau anaknya kepingin makan malam, tidurkan, matikan lampunya, dan kita akan kelaparan malam ini. Kita akan tahan lapar perut kita malam ini. Ini para sahabat jamaah. Ana semalam baca ini terkagum-kagum. Ada orang seperti ini di dunia ini ternyata. Pantes mereka bisa mengalahkan Persia Romawi. Kayak gini imannya. Fafa'alat, akhirnya istrinya nurut apa yang dikatakan oleh suaminya. Nggak banyak ngomong istrinya, nggak banyak protes. Ini potret istri zaman sahabat. Nggak banyak ngomong, nggak protes. Mas, nanti aku makan apa mas? Enggak. Anak-anak gimana mas? Enggak. Udah kasih aja. Dia lakuin. Kemudian summa godar rajulu ala Rasulillah SAW. Besok paginya orang ini ketemu sama Rasul SAW. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, laqad ajiballahu azza wa jalla. Sungguh Allah kagum. Sungguh Allah telah terkagum-kagum. Audhika, sungguh Allah telah tertawa min fulan wa fulana, terhadap apa yang diperbuat oleh fulan dan fulana. Wa anzalallahu azza wa jalla, lantas Allah menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain dibanding mereka sendiri, padahal mereka juga mengalami kesusahan.
Dengan perbuatan dia semalam, kata Rasul, ajiballah, Allah telah terkagum-kagum terhadap fulan dan fulana. Allah tertawa terhadap apa yang dilakukan oleh fulan dan fulana. Antum nggak kagum? Seperti ini. Dan kisah seperti ini sangat banyak, tapi Ibnu Katsir hanya menyampaikan 3 kisah saja sebagai bentuk contoh bahwa para sahabat itu lebih mengutamakan orang lain. Kita bisa enggak? Bisa sebenarnya, cuman iman kita nggak setinggi mereka. Sehingga ketika kita mau ngasih, kita mikir besok kita makan apa ya. Tapi Ansor tidak, sahabat tidak. Mereka nggak mikir. Bayangin aja hadis yang terakhir kita baca. Yang terakhir kita baca, dia bilang apa? Kalau nanti anak-anak al-asya'a, aroda al-asya'a, kepingin makan malam, padahal itu makanan untuk anak-anak, dikasih ke tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka kepingin makan malam, nawamihim, tidurkan mereka. Wa atfi'i as-sirat, dan matikan lampu, udah. Karena kalau orang tidur nggak akan betah sama lapar. Jadi kalau kita masih masih bisa makan hari ini, itu kita masih bersyukur. Sahabat sudah seperti itu keadaannya. Kalau kita nggak punya uang hari ini tapi masih bisa makan, kita bersyukur. Kita masih punya rumah, kita bersyukur. Kita masih bisa minum, kita bersyukur. Ini mereka sampai tidak bisa makan, tapi iman mereka menyuruh agar mereka mengutamakan orang lain. Ini namanya sifat itsar, dan ini para jamaah perlu dilatih. Karena sifat itsar ini harus menurunkan egoisme, harus membuang rasa apatis terhadap saudara kita. Harus dilatih, karena kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Sebab saya panjenengan imannya tidak tinggi, imannya rendah. Saya pun kadang ada egoisnya sama. Tapi sifat itsar ini adalah sifat yang mulia. Dan inilah praktiknya para sahabat Rasul SAW. Dan ini dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Dia ngasih imamanya dan keledainya. Bayangin, keledai. Mungkin kalau di zaman sekarang mungkin keledai berupa sepeda motor mungkin ya. Kalau unta berupa mobil mungkin begitu ya. Anggap mobil dan sepeda motor. Antum kasih sepeda motor antum ke temannya antum tuh. Hanya karena gara-gara bapaknya dia adalah kawan bapaknya kita. Nggak akan ada yang bisa, insya Allah. Dan yang bisa hanya para sahabat Rasul SAW. Nah, ini sedikit faedah dari saya. Baik, barangkali ada pertanyaan sedikit saja. Fadhil. Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Makanya saya bilang tadi, ini dikembalikan kepada derajat keimanan. Apakah ketika sahabat Ansor tadi yang tidak memberi anaknya, dia telah berbuat dolim? Ini kembali kepada keimanan. Dia yakin akan Allah Azza wa Jalla. Iman dia sempurna sekali. Makanya dia berani melakukan itu. Abu Bakar imannya sempurna, makanya dia berani melakukan itu. Kemudian di sisi lain ada orang yang tadi saya ceritakan sebuah hadis, orang yang berniat bersedekah semua hartanya tapi Nabi larang. Nabi suruh untuk menyisakan sebagian hartanya untuk keluarganya. Tapi di sisi lain ketika Abu Bakar bersedekah semua hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak larang. Para ulama mengambil kesimpulan dari sini itu disebabkan karena perbedaan iman keduanya. Orang yang sebelumnya yang Nabi larang itu imannya tidak setinggi Abu Bakar. Nabi tahu itu.
Sehingga Nabi menyuruh dia untuk menyisakan sebagiannya untuk keluarga dia. Sedangkan Abu Bakar, Nabi tahu ketinggian iman Abu Bakar. Sehingga ketika Abu Bakar bersedekah semua hartanya, maka Nabi membolehkannya dan tidak melarang. Jadi ini kembali kepada tingkat keimanan, tingkat tawakal yang tinggi. Ketika orang itu yakin besok akan ada makanan lagi, padahal dia nggak punya sebab untuk itu kan, ya kan? Kalau kita nih, saya saja kalau mau ngasih itu mikirnya besok uang dari mana dulu. Kalau sudah ada yang cover, tak kasih lah ini. Kalau nggak ada covernya, tak tahan dulu. Antum melihat hadis tadi, dia punya sebab rezeki nggak besoknya? Dia nggak mikirkan sebab rezeki. Orang dia loh cuma punya makanan buat anak-anaknya doang, buat dia sama istrinya nggak ada. Dia nggak punya sebab rezeki. Tapi dia nggak mikirkan rezeki besok. Yang penting di pikiran dia, ini tamunya Rasul, harus dimuliakan, harus dikasih makan. Ini iman, Pak. Meskipun seandainya dia nggak menawarkan diri, apakah boleh? Boleh. Karena Rasul itu bertanya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu ini semalam? Berarti tidak wajib. Seandainya nggak ada yang mau, boleh ndak? Boleh. Berarti nggak ada masalah. Tapi orang ini menawarkan diri, berarti dia yakin dengan keimanan yang dia punya besok ada rezeki. Padahal orang ini yang kita lihat di hadis tadi, orang kaya atau bukan? Bukan. Karena makanan dia hanya untuk anak. Kalau kita dibanding orang ini lebih kaya kita, karena kita masih punya makanan untuk kita, istri kita dan anak-anak kita. Tapi orang ini nggak punya makanan kecuali untuk anak dia sendiri. Tapi dengan ketinggian iman dia menawarkan diri. Seandainya dia nggak menawarkan diri, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Makanya tadi kembali kepada tingkat keimanan kita. Iman kita derajatnya seperti itu, ya sudah. Kita mengutamakan keluarga kita dibanding orang lain karena iman kita seperti itu memang. Tapi para sahabat imannya nggak seperti itu. Iman mereka lebih tinggi. Mereka yakin besok ada rezeki lagi. Allah pasti penuhi rezeki. Mereka yakin tawakalnya tinggi mereka. Ya sudah, ini kasihkan semua. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika dia memberikan semua hartanya, dia kepingin miskin. Makanya dia kasih semua hartanya kepada Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata ketika dikasihkan semua, justru Allah datangkan lebih banyak. Sampai dia berdoa, saya lupa doanya, lafadznya, dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau menghendaki aku kaya, jangan perberat hisabku. Dia kepingin miskin karena dia tahu hisabnya bakal berat. Makanya kalau dia kok sedekah, semua harta disedekain, semuanya disedekain. Tapi ternyata nggak habis, malah tambah banyak. Loh, itu iman dia loh. Iman dia seperti itu. Jadi kembali lagi, itu kembali kepada iman kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau memilih keluarga, Ustaz, keluarga saya dulu, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau kita memilih dengan iman kita yang tinggi, misalkan, Ustaz, saya utamakan dia, keluargamu nanti biar Allah yang urus. Pasti ada rezeki lagi insya Allah. Pasti enggak ada rezeki, pasti. Tapi kadang kita enggak yakin kan, kadang kita dihantui was-was. Dari mana tapi rezekinya ya? Gitu toh? Ada rezeki enggak? Ada. Tapi kita mikir mesti dari mana rezekinya. Itu yang enggak dipikir oleh sahabat. Mereka ada rezeki, ada. Tapi mereka enggak mikir dari mana. Mereka enggak pikir itu. Jadi kembali kepada iman kita sebenarnya. Ada dua pilihan itu. Itu kalau dari apa yang saya amati dan dari hadis-hadis yang tadi itu. Ada dua pilihan. Kita bisa mengutamakan keluarga kita. Boleh, gak ada masalah, gak ada paksaan. Kita boleh mengutamakan orang lain tersebut dengan konsekuensi keluarga kita akan kelaparan, boleh saja. Tapi kita kembali kepada iman kita. Iman kita tenang yang mana? Dan insya Allah iman kita lebih tenang kalau keluarga dulu daripada orang lain. Dan para sahabat iman dia lebih tenang orang lain dulu daripada keluarga. Udah itu udah nampak beda kita sama mereka, udah kita jauh sama mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Berkaitan dengan berbuat Israel, ada saudara kita sama muslim jauh mengatakan dengan kita melalui Darullah fungsi Rohingya. Apakah kita juga perlu
berbuat bisa kepada mereka meskipun dikabarkan perilaku mereka ini mirip seperti Arab Badui. Kemudian Baik, Allah Ustaz. lebih mengenai Only one question. One question faqat. Soalun wahidun faqat. Kada. Nah, Allah Ha? masalah darah ini kan darah kaum muslimin kan lebih berharga daripada dunia ini. nah, ana jawab yang pertama ya, ithar, iya. Antum pernah dengar hadis sabda Rasulullah SAW tentang sedekah walau bisyikit tamr. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamr. Jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan sedekah separuh kurma. Kalau engkau banyak punya separuh kurma, dan ini juga isar lagi para sahabat. Mereka dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya punya separuh kurma untuk disedekahkan. Berarti dia udah nggak punya lagi kan? Dia hanya punya separuh kurma. Bayangin kurma separuh. Kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikit tamr. Lindungilah dirimu dari neraka meskipun dengan separuh kurma. Kalau dibawa ke zaman kita, apa yang kita mampu kita keluarin. Apa yang nggak kita mampu ya sudah jangan. Karena iman kita tidak seperti para sahabat. Yang kita mampu keluarin. Yang nggak kita mampu jangan. Karena kita masih ada rasa khawatir. Kita tidak bisa meniru mereka 100%. Makanya kita ini berusaha meniru mereka. Berusaha meniru mereka. Dan Nabi memang mengatakan untuk berusaha. Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Teruslah berusaha dan mendekatlah. Fatabalughu, maka engkau akan sampai. Jadi kita hanya dituntut untuk berusaha saja. Kelas? Ya, Pak, mungkin disimpan lagi ahad depan. Atau mungkin singkat saja jawab singkat nanti. Ibu kemarin itu juga bagian Ustaz. Kita ini dibatasi waktu masalahnya. Dalam satu pertanyaan yang sangat singkat. Sebetulnya ini ada 3 Ustaz. Ini UAS ini. Kalau ini. Saya tahu yang kemarin Bapak katanya untuk minggu depan. Oh, Untuk minggu depan lagi Ustaz. siap. Silakan Pak. Yang Pak. Yang pertama tentang definisi kan ada 3 Ustaz. Kemarin selama Satu Pak ya. Satu. silaturahmi dan ziarah. Kita kan tahu tentang silaturahmi itu saudara dan silaturahmi. Sedangkan ziarah selama ini di masyarakat kan identik dengan ke makom atau orang yang sudah meninggal itu. Bagaimana definisi yang harus satu lainkan tentang yang 3 ini Pak, silaturahmi dan ziarah. Karena masyarakat banyak kan umumnya kan ziarah itu makam. Ziarah itu lebih umum daripada silaturahim. Silaturahim itu bagian dari ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Selama kita mengunjungi kebun binatang, ya ziarah ke kebun binatang. Kita mengunjungi pantai Kenjeran, ya ziarah ke pantai Kenjeran. Jadi ziarah itu artinya mengunjungi. Tapi kalau ke teman itu tidak pantas pakai kata silaturahim karena mereka tidak ada hubungan rahim dengan kita. Makanya kalau kita ziarah kepada adik atau kakak, maka ziarah ini namanya silaturahim. Paham? Tapi kalau kita ke teman ya bukan silaturahim tapi ziarah biasa. Jadi ziarah itu bahasa Arab yang diserap kepada bahasa Indonesia. Artinya adalah mengunjungi. Jadi kita berkunjung kemanapun itu bahasa Arabnya ziarah. Oke? Tapi kenyataannya waktu saya mendapatkan keluarga di teman-teman itu ngawur Pak Ustaz. Ziarah itu makam kan gitu Pak Ustaz. Iya, karena mereka ke makam juga dinamakan ziarah, artinya ziarah makam, maka artinya mengunjungi makam. Ziarah makam mengunjungi makam. Jadi ziarah itu artinya mengunjungi. Kenapa mereka identik dengan ke makam? Karena mereka tidak tahu arti ziarah. Ziarah itu bahasa Arab.
gitu loh. Karena mereka nggak tahu arti ziarah. Nah, kita jelasin ziarah itu artinya mengunjungi. Mengunjungi itu nggak harus ke makam. Kalau ke makam juga ziarah, ke orang tua juga ziarah, ke Kenjeran juga ziarah, ke Taman Safari juga ziarah namanya. Ya kan? Ke Mekah juga ziarah. Namanya mengunjungi. Seperti itu. Nah, simpan minggu depan. Sisanya. Berarti minggu depan ingatkan saya, Ustadz saya duluan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.